Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri Utami dengan NPM 1914131003 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa sih kaitan antara COVID-19 dan juga pertanian. Tugas akhir semester mata kuliah pengantar ilmu pertanian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Maya Riantini SPMSI. Sebelum mengetahui kaitan antara virus corona atau COVID-19 dengan pertanian, kita harus mengetahui dulu pengertian dari COVID-19 sendiri. Akhir-akhir ini, Indonesia dihebohkan dengan munculnya salah satu jenis virus yang sangat berbahaya dan mematikan. Orang-orang mengenalnya dengan sebutan COVID-19 atau virus corona. Virus ini pertama kali muncul di salah satu kota yang berada di Cina, yaitu kota Wuhan pada akhir tahun 2019, hingga akhirnya menyebar ke seluruh dunia dan menjadi suatu pandemi. Virus corona merupakan salah satu jenis dari keluarga virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona ini memiliki bentuk yang bulat seperti telur. Corona sendiri memiliki arti mahkota. Mengapa demikian? Karena bagian permukaan virus ini itu memiliki bentuk seperti duri-duri tajam yang bila dilihat akan menyerupai mahkota. Pada awalnya, virus ini hanya menyerang hewan seperti mamalia dan burung. Namun, lama-kelamaan, virus ini juga menyerang manusia berupa infeksi ringan seperti flu dan juga infeksi akut seperti infeksi paru-paru. Proses penyebaran dari COVID-19 ini tergolong sangat cepat dan mudah. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa dalam waktu yang singkat, COVID-19 dapat menyebar hingga ke seluruh dunia. Seseorang dapat terpapar virus ini hanya dengan melakukan kontak langsung dengan si penderita COVID-19 ataupun seseorang yang reaktif terhadap COVID-19. Gejala dari seseorang yang terpapar oleh COVID-19 terbagi menjadi dua, yaitu gejala umum seperti demam, flu, ataupun sulit bernapas, dan juga gejala yang lebih akut seperti nyeri otot, kelelahan berlebih, sakit kepala, hingga diare. Gejala-gejala tersebut dapat muncul dalam tenggang waktu 2 hingga 14 hari dari orang tersebut melakukan kontak langsung dengan si penderita COVID-19. Untuk orang yang telah terjangkit COVID-19 ini memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, 80 hingga 90% penderita COVID-19 dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, 10 hingga 20% sisanya ini akan menyebabkan penyakit yang lebih kritis hingga kematian. COVID-19 yang telah menyebar ke seluruh dunia hingga menjadi suatu pandemi memiliki dampak yang ditimbulkan di berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang politik, di mana sistem pemerintahan tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Misalnya, pemerintah Indonesia sendiri yang akhirnya memberlakukan kebijakan darurat sipil. Nah, hal tersebut menyebabkan ketakutan yang berlebih dari masyarakat Indonesia. Lalu, dalam bidang sosial, pemerintah menerapkan kebijakan social distancing atau pembatasan sosial atau pembatasan fisik yang dilakukan oleh setiap masyarakat yang menjaga jarak dengan masyarakat lain, dan diharapkan dengan adanya kebijakan ini dapat menekan angka penyebaran dari COVID-19 di Indonesia. Namun, dengan kebijakan ini yang terjadi malah timbulnya kerentanan sosial di masyarakat Indonesia. Selanjutnya, bidang pertahanan dan keamanan. Saat pemerintah hanya fokus kepada penanganan dari COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown. Namun, efek dari kebijakan lockdown ini bukan hanya kepada penekanan angka COVID-19, tetapi juga pada munculnya pengangguran-pengangguran yang baru karena terjadi PHK secara massal. Nah, para pengangguran ini akhirnya mengambil jalan singkat untuk mendapatkan uang secara cepat, yaitu dengan melakukan tindak kriminalitas, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan tingkat dari kriminalitas di masyarakat menjadi naik. Dan yang terakhir ialah bidang perekonomian, merupakan salah satu bidang yang sangat merasakan dampak dari COVID-19 ini. Beberapa hal yang terjadi dalam bidang ekonomi karena adanya COVID-19 ini ialah merosotnya nilai mata uang rupiah di dunia, terjadinya PHK secara massal, dan yang terakhir ialah terjadinya krisis ekonomi. Hal-hal tersebut terjadi
karena seluruh sektor dalam bidang perekonomian menjadi terganggu karena adanya COVID-19 ini. Beberapa sektor dalam bidang perekonomian yang terkena dampak karena COVID-19 ini seperti sektor pariwisata. Banyak tempat-tempat wisata yang harus ditutup untuk mendukung kebijakan dari pemerintah, yaitu menekan angka penyebaran dari COVID-19 ini. Hal ini menyebabkan beberapa daerah yang mengunggulkan pariwisatanya sebagai sektor utama pendapatan daerahnya mengalami kontraksi, misalnya yang terjadi pada daerah Bali dan Nusa Tenggara mengalami kontraksi hingga 7%, yaitu terparah yang terjadi di Indonesia. Yang kedua ialah sektor industri. Beberapa kegiatan industri di Indonesia harus dengan terpaksa mengurangi kegiatannya atau bahkan menutup kegiatan industri tersebut untuk membantu mengurangi angka penyebaran dari COVID-19 ini. Nah, tadi kan kita udah bahas nih pengertian dari COVID-19, gejala-gejala orang yang menderita COVID-19, termasuk ke dampak-dampak yang terjadi karena COVID-19 di berbagai bidang kehidupan. Di sini kita akan membahas tentang apa kaitan dari COVID-19 dengan pertanian. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki dampak paling sedikit dibanding sektor lainnya dari adanya COVID-19 ini. Meskipun demikian, beberapa dampak yang terjadi karena adanya COVID-19 terhadap sektor pertanian antara lain, produktivitas petani menjadi menurun karena adanya kebijakan lockdown sehingga mengharuskan petani untuk di rumah saja. Kegiatan bercocok tanam yang seharusnya dilakukan di ladang menjadi berkurang. Rendahnya pendapatan karena serangan dari hama, kurangnya pemeliharaan dan defisiensi hara yang terjadi pada hasil dari produksi para petani, adanya potensi naiknya harga komoditas pangan karena kegiatan produksi yang menurun sehingga hasil-hasil produksi pun ikut menurun, sedangkan permintaan di pasar tetap banyak. Ini menyebabkan potensi tersebut muncul. Terhambatnya pemasaran karena dilarangnya untuk pergi jarak jauh. Ini menyebabkan komoditas-komoditas yang seharusnya siap dijual menjadi menurun kualitasnya. Karena sektor pertanian merupakan sektor yang paling sedikit terkena dampak dari COVID-19 ini, membuat sektor pertanian memiliki beberapa peluang karena adanya COVID-19 ini. Beberapa peluang tersebut ialah sektor pertanian yang dimana pusat kegiatannya bukan merupakan tempat yang padat penduduk, dimana saat terkena dampak dari COVID-19 ini secara alamiah tidak akan separah sektor lainnya. Hal ini akan memberikan kemungkinan bahwa kegiatan produksi dari sektor pertanian ini dapat terus berjalan namun sesuai dengan protokol dan himbauan dari pemerintah, dan akhirnya sektor pertanian dapat dijadikan sebagai sektor penyangga dalam keadaan seperti ini. Terjadinya krisis saat ini akan membuka kemungkinan adanya kegiatan merevitalisasi sektor pertanian. Adanya krisis ini akan menguji seberapa keras produksi dari sektor pertanian Indonesia, dan hal tersebut akan membantu untuk mengoreksi titik-titik lemah yang ada dari sektor pertanian di Indonesia. Nah, titik-titik lemah itulah yang akan digunakan untuk dibenahi nantinya dalam kegiatan jangka panjang atau dalam kebijakan jangka panjang dari pemerintah. Selanjutnya ialah peluang di mana sektor pertanian akan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Karena telah diketahui bersama bahwa sektor pertanian digunakan sebagai sektor ketahanan pangan yang sangat penting dikala terjadinya suatu krisis. Misalnya saja, krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998 yang menghasilkan generasi stunting dan malnutrition yang terjadi hingga saat ini. Nah, hal tersebutlah yang harus dihindari oleh pemerintah karena jangan sampai adanya suatu pandemi yang menghasilkan suatu krisis hingga terjadi efek jangka panjang yang akan dirasakan hingga masa yang akan datang nanti. Nah, peluang ini muncul untuk menghindari adanya krisis COVID-19 berubah menjadi krisis pangan. Nah, udah kita bahas kaitan antara COVID-19 dengan sektor pertanian. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.